Halo, welcome back. Kembali lagi dengan saya, kita di video pembelajaran kita yang ke-11. Baik, untuk rekan-rekan semuanya di pagi hari ini atau mungkin di siang atau sore atau malam yang sedang menikmati atau sedang menonton video pembelajaran kita, saya lanjut ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai asuransi. Nah, sekarang kita lanjut mengenai reksadana. Ya, reksadana atau dana reksa ini sebenarnya bahasa yang sebenarnya hampir mirip ya, tinggal dibalik dua kata ini. Nah, kemudian di dalam video pembelajaran reksadana ini kita akan belajar mengenai apa itu sebenarnya fungsi reksadana, definisinya, ruang lingkupnya, kemudian secara konkret ini seperti apa reksadana ya. Jadi ini akan menjadi pokok pembahasan kita lebih dalam pembelajaran kita saat ini. Oke, baik, untuk langsung saja kita mulai untuk perkuliahan kita. Jangan lupa saya mengingatkan kembali, nanti setiap presensi itu nanti kalian harus melakukan review ya. Review itu nanti jadi sebagai tanda kalian juga ikut mengikuti perkuliahan ya. Jadi memang seperti itu. Kemudian jika ada yang mau ditanyakan, jangan lupa kita komunikasikan melalui WA group ya. Jadi kita bisa sama saling dua arah. Oke, baik. Saya mulai saja materinya dengan pemahaman mengenai reksadana terlebih dahulu. Reksadana atau dana reksa ya, sebenarnya ini dua kata yang sama ya. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya bedanya apa sama bank gitu ya? Oke, ini akan kita pokok. Nah, jadi sebenarnya sekilas mengenai reksadana ini semua sudah diatur di dalam peraturan undang-undang ya. Ini semua berasaskan Pancasila, dan kemudian reksadana ini atau dana reksa ini dibagi menjadi 4 tahap ya pembagian. Nah, ini ada yang disebut dengan dana reksa sekuritas. Nah, sekuritas itu berarti tempat kita jual beli saham, sekuritas ya. Nah, siapa yang akan melakukan ini? Ini ada yang namanya broker ya. Nah, makanya ketika misalkan saya punya saham, saya mau jual atau saya mau beli saham saya, biasanya itu kita menggunakan jasa broker. Broker inilah yang kita sebut sebagai pialang, atau mungkin bahasa yang familiar itu mungkin bahasa sehari-hari, atau bahasa kasarnya itu disebut dengan calo ya. Tapi ini adalah penghubung ya, penghubung antara pemilik saham dengan pembeli saham. Nah, kegiatan yang dilakukan ini biasanya mereka memperjualbelikan saham. Ketika mau beli nanti dia menginfokan pada saat segini berapa, jumlahnya berapa lot. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi namanya Brokerage Underwriting Corporate Finance Advisory. Itu namanya PT Dana Reksa Sekuritas. Kemudian ada lagi namanya PT Dana Reksa Capital. Capital berarti dia berhubungan dengan modal. Ya, dana reksa dalam bentuk modal. Ini disebut dengan private equity investment ya. Nah, kemudian ada lagi PT Dana Reksa yang berbentuk manajemen investasi. Nah, manajemen investasi ini juga sudah banyak sekali ya, terutama di daerah perkotaan, di daerah ibu kota, khusus Jakarta itu banyak sekali. Kalau kita pergi ke daerah Sudirman, daerah perkantoran ya, ini hampir setiap lantai ini mereka menawarkan namanya jasa dana reksa. Nah, mereka itu tugasnya untuk ya ini memperjualbelikan atau memberikan investasi ya. Investasi. Nah, ini makanya disebut dengan mutual funds discretionary mandate structure product. Oke, ini sebenarnya lebih dalam kalau nanti kalian belajar yang namanya keuangan ya, namanya akuntansi keuangan, nanti ada bentuk-bentuk saham itu apa saja. Nah, ini adalah luarnya saja, jadi minimal kalian paham. Kemudian yang keempat, ada lagi yang disebut dengan PT Dana Reksa Finance, jadi struktur keuangan. Nah, ini yang berbentuk Dana Reksa Finance. Oke. Kita pahami dulu dasar dari reksadana.
Sebenarnya reksadana ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Pasar Modal ya. Jadi kalian harus tahu ada landasan yuridisnya tahun 8 nomor 8 tahun 1995. Ini diatur pada pasal 1 ayat 27. Dikatakan di sini wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Singkatnya bahasanya begini. Saya punya uang, ya. Saya punya uang, Anda punya uang. Uang saya itu pengen saya investasikan dalam bentuk saham. Nah, terkadang kita yang memiliki uang ini bingung mau beli saham apa. Nah, biasanya kalau kita sudah masuk ke dalam dunia investasi, mereka tuh sudah memberikan solusi, sudah menawarkan jasa, kemudian memberikan masukan-masukan kira-kira saham ini yang akan menjadi prospek ke depan. Nah, ini akan dilakukan oleh seorang manajer investasi. Nah, inilah yang disebut dengan uang tidur. Uang ini nggak pernah tidur tuh begini ya. Saham itu kan selalu bergerak tiap detiknya, naik turun. Apakah itu halal? Ya tentu halal ya, karena kan di situ ada proses transaksi ya. Di situ tidak ada yang namanya gambling. Sebenarnya yang jadi gambling itu ketika kita menjadikan itu menjadi prioritas ya. Nah, ini sebenarnya ada analisa pasar efek ya, analisa pasar efek. Jadi ini yang fokus di bidang ini sebenarnya adalah pialang tadi, broker tadi. Karena dia memang setiap jam, setiap detik dia harus melihat pergerakan yang namanya fluktuatif harga saham. Nah, ini biasanya dilakukan oleh manajer investasi. Nah, kita ini yang punya uang, kita nggak perlu kayak begitu. Nah, kita ini cuma hanya, saya punya uang, saya mau investasikan, silakan Anda, saya berikan kepada manajer investasi. Nah, ini memang sebenarnya lebih ke spekulan ya, lebih kepada spekulasi. Kapan pada saat kita jual, kapan pada saat kita beli. Nah, ini yang menjadi pemahaman kita yang lebih penting di dalam saham atau sebut dengan reksadana. Oke, makanya di sini disebut uang itu nggak pernah tidur atau saham itu tidak pernah tidur ya. Ketika tidur kita tidur, ini bisa saja nanti saham jadi naik, bahkan bisa jadi turun. Nah, itu yang namanya pergerakan keuangan ya. Apalagi sekarang sudah maju, sudah ada namanya trading ya, jual beli koin, jual beli emas dalam bentuk saham. Nah, seperti itu namanya reksadana ya. Oke, di mana ini diatur di dalam Badan Pasar Modal ya. Makanya kita punya lembaga namanya Badan Koordinasi Pasar Modal BKPM. Nah, ini yang memfasilitasi semuanya proses reksadana. Oke, kemudian itu sekilas ya. Apa sih sebenarnya secara implisit ya? Secara teoritis atau mungkin secara umumnya lah kita tahu tentang reksadana itu apa sebenarnya gitu ya. Reksadana ini sebenarnya wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana. Ini dari masyarakat pemodal, kita yang punya modal, kemudian diinvestasikan oleh manajer ya. Dari manajer, orang yang berhak untuk melakukan menghimpun dana kita, dan kemudian dia yang akan menganalisa pada saat kapan harga saham ini dijual, pada saat kapan harga dibeli. Nah, ini nanti ada perlakuan khusus dalam perhitungan akuntansi ya. Nah, inilah yang disebut dengan reksadana. Kemudian reksa berarti memelihara. Ya, jadi reksa itu artinya memelihara. Kemudian keuntungan yang diperoleh ini biasanya berupa nilai. Ada value investasi masyarakat pemodal seiring dengan berjalannya waktu. Ya, jadi ada ketika saya mau menginvestasikan dana saya dalam bentuk saham, misalkan saya beli saham ini, nah nanti ketika naik harga saham itu nanti bisa bertambah. Artinya uang saya akan bertambah, penghasilan saya akan bertambah, profit saya akan bertambah. Itulah yang disebut dengan reksadana. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi ada sesuatu yang bisa kita harapkan di ke depan. Jadi ada proses investasi di situ ya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini aliran dana reksa atau disebut dengan manajemen investasi. Di sini kita melihat yang pertama proses investor ya. Anda punya uang, saya mau investasikan uang saya.
kemana nih kita investasikan uang saya, kemudian kita masukkan ke dalam reksadana. Oke, di dalam reksadana nanti kita akan namanya MOU, ada namanya kertas, itu ada perjanjian khusus antara saya pemilik uang dan kemudian dikelola oleh reksadana. Oke ya, jadi dana reksa ini adalah suatu lembaga atau suatu kegiatan investasi yang dilakukan oleh manajer investasi. Tugasnya adalah dia mengelola investasi dalam bentuk reksadana dan akhirnya setelah tadi jadi kontrak investasi kolektif tadi, jadi kita bisa 10 orang sama-sama masuk ke dalam ke dana reksa dan kemudian kita terbitkan yang namanya 3 bentuk surat berharga ya. Surat berharga ini ada 3. Yang pertama efek pasar uang ya, efek pasar uang itu disebut dengan money market. Ya, money market, efek uang. Dan kemudian ada lagi efek utang ya, jadi bonds. Jadi obligasi itu semacam surat berharga yang bisa diterbitkan ketika misalkan kita mengalami kesulitan keuangan. Jadi kita terbitkan surat hutang. Ya, efek utang. Nah, ini nanti ada tax free funds, ada namanya biaya pajak ya, yang harus diambil. Nah, time deposit obligasi ini ada namanya sebut dengan jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Oke, kemudian yang ketiga ada namanya efek saham. Efek saham di sini nanti macam-macam ya, saham itu banyak, ada yang familiar itu ada saham biasa dan saham preferred, saham istimewa. Nah, jadi ketiga bentuk inilah yang akan menjadi kontrak investasi kita. Ya, ketika saya punya uang, berarti nanti uang saya itu nanti saya dikelola akan membentuk 3 ini. Oke, nah ini. Nah, kemudian di dalam reksadana kita juga membutuhkan namanya bank custodian. Custodian itu semacam ini ya, ruang tempat untuk menyimpan surat-surat. Jadi kalau misalkan kayak kita di kantor punya surat-surat berharga itu biasanya isinya perjanjian semua ya, isi perjanjian. Nah, itu disimpan di dalam suatu berangkas. Nah, itu disebut dengan bank kustodian. Ketika misalkan saya mau menjual atau mau membeli, ini kan perlu namanya surat-surat ya, dasar perjanjiannya apa. Nah, itu jadi berbentuk surat, berbentuk administrasi. Nah, ini tugasnya untuk mengelola administrasi dan penyelesaian transaksi. Oke ya, jadi nanti bank kustodian ini dia akan memberikan ini ke investor. Ya, jadi seperti itu. Jadi alirannya jelas. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini yang perlu kita pahami, tadi Anda punya uang sebagai investor kita. Kita sebagai punya investor, kemudian saya akan memberikan wewenang kepada pihak lain atau kepada manajer investasi. Nah, ini ada 2. Ada namanya langsung ke agen penjual. Jadi saya langsung memberikan wewenang saya, mendelegasikan uang saya ya, jadi langsung ke agen penjual ini kepada bank, perusahaan sekuritas dan lain-lain. Oke, seperti ini agen penjual ya, sales agent namanya, tempat pembelian reksadana. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan langsung menghubungi manajer investasi. Nah, kalau di kota-kota besar, hal-hal seperti ini sudah banyak. Makanya mereka ini lebih suka dengan bisnis yang seperti ini. Ya, daripada mereka berdagang, daripada mereka melakukan jualan konvensional online. Nah, karena begini, memang di satu sisi profitnya cukup besar, tapi di satu sisi ketika misalkan kondisinya lagi tidak mungkin kan bisa langsung drop ya, karena banyak pengalaman teman-teman saya juga begini. Saya dulu memiliki saham. Saya memiliki saham, ketika harga saham itu naik saya jual. Nah, tapi ketika sudah saya jual, harga saham itu naik ya, sayang, kenapa harus saya jual kemarin. Nah, jadi seperti itu. Jadi semacam seperti ada gamblingnya ya, gambling. Ini namanya juga spekulasi ya. Kita tidak tahu apa yang ke depan. Makanya di sini kita memerlukan jasa-jasa orang ini. Namanya disebut dengan manajer investasi. Siapa yang bisa menganalisa. Kalau sekarang harga sahamnya naik, berarti tindakan apa yang dilakukan? Apakah kita jual, apa kita beli? Nah, ini ya. Nah, kalau beli, kita beli ke agen penjual ya. Ini biasanya
kepada bank atau perusahaan sekuritas. Banyak perusahaan sekuritas ya, ini biasanya orang perusahaan sekuritas ini dia kerjanya itu dari pagi sampai malam nggak lepas dari laptop, cuma melototin aja pergerakan fluktuatif harga saham. Nah, makanya di sini kalau kita sudah berbicara reksadana itu tidak lepas yang namanya jumlah lot ya. Jumlah lot itu berapa lembar, kemudian tingkat fluktuatifnya berapa, harganya berapa pada saat beli. Nah, makanya kalau kalian buka BEJ, cari tahu tentang BEJ, kalau di kita itu kan ada dua ya, Bursa Efek Jakarta, kemudian ada Bursa Efek Surabaya. Nah, kalau untuk pasar modal itu lebih banyak di Bursa Efek Surabaya. Nah, kalau untuk saham itu di Bursa Efek Jakarta. Oke, jadi seperti itu yang pemahaman yang dasar yang perlu kalian ketahui dulu mengenai reksadana. Jadi nanti kalau ketika kalian diajak orang berbicara masalah reksadana, mudeng ya. Dan kalau kalian sudah pergi ke tempat salah satu reksadana, ini tempatnya sangat eksekutif sekali ya. Di sana itu mereka tidak perlu orang pintar ya, tidak perlu yang bertitel, tidak perlu yang seorang profesor ya. Yang butuh mereka adalah orang yang mau pintar menganalisa ya. Menganalisa artinya kapan saya harus beli saham ini, kapan saya harus jual beli saham ini ya. Jadi seperti itu. Nah, ini jadi lebih ke agent ya, lebih ke sales agent lah, seperti itu. Oke, itu gambaran singkat mengenai dari reksadana. Oke, kemudian kalau tadi kita sudah paham dasarnya, berarti kita harus paham juga apa manfaat dan dari kelebihan dan kekurangannya ya. Dari kelebihan dan kekurangan ini kita ketahui, pertama kelebihannya dia nggak perlu dana besar untuk memulai investasi ya, itu kelebihannya. Kemudian mudah dibeli dan dijual kembali. Jadi pada saat kita mau beli ya beli, jual. Seperti kayak kita jualan di pasar gitu ya, tapi ini beda, ini lebih eksklusif ya. Ini dia langsung beli karena di situ juga ada penjualnya, ada pembelinya. Makanya kita nggak perlu, kita yang sebagai punya uang nggak perlu. Makanya ini kerjanya seorang pialang. Biasanya kalau orang yang punya uang banyak ya, dia nggak perlu terjun langsung, dia cukup mendelegasikan kepada pialang tadi. Nah, nanti pialang itu dia mau dapat fee, dapat namanya broker fee ya. Nah, broker fee. Kemudian kegiatan ini juga ada legalitasnya ya, diatur oleh otoritas jasa keuangan. Jadi ya memang tidak legal, memang betul-betul dilindungi dan dikontrol langsung oleh OJK. Kemudian yang keempat, di sini beragam pilihan produk untuk jangka waktu yang berbeda. Nah, kekurangannya ini imbal hasilnya tidak terjamin. Ya, ini tadi seperti saya bilang ya, ada spekulasi. Jadi kalau misalkan ketika harganya turun, otomatis fee-nya tadi si broker tadi juga turun. Ya, jadi nggak pasti, nggak dijamin, bahkan kadang-kadang nggak dikasih. Ya, orang turun kok, gimana mau ngasih kan gitu ya. Orang saya rugi, gimana saya mau kasih ke Anda komisi kan begitu. Nah, kemudian sebagian besar produk reksadana ini dirancang sebagai investasi jangka pendek. Jadi dia bukan investasi jangka panjang seperti kita beli tanah, beli rumah, nah seperti itu ya. Jadi ini lebih ke jangka pendek. Risiko umum pasar modal ini udah menjadi satu risiko yang umum ya dalam pasar modal. Ya kalau boleh dibilang sebenarnya kalau kita mau coba-coba nggak usah, ini kan nggak perlu banyak modal ya. Silakan saja sebenarnya kita mau beli saham ini atau mau ikut investasi ke dalam pasar modal, silahkan saja karena sudah banyak investasi seperti ini ya. Oke, ini tergantung kitanya memilih manajer investasinya siapa. Oke, nah ini ada jenis reksadana yang perlu kalian ketahui. Nah, jenis reksadana ini ada namanya reksadana pasar uang ya. Ini ada yang bersifat konservatif ya, ini ada yang bersifat konservatif, moderat, dan agresif. Nah, ini resikonya konservatif itu jadi lambat, resikonya pelan, nggak terlalu kencang. Moderat itu sedang-sedang. Nah, agresif itu cepat, resikonya cepat, jadi lebih tinggi resikonya. Nah, ini jangka waktunya ada yang kurang dari setahun, 1-5 tahun, dan lebih dari 5 tahun. Oke, itu tadi dalam bentuk jangka waktu dan resikonya. Nah, kemudian imbal hasilnya ini kita dibagi menjadi 5 tahapan ya. Pertama ini reksadana pasar uang.
Kalau pasar uang berarti 100% instrumennya adalah pasar uang. Jadi uangnya yang dijaminkan. Ya, uangnya yang diputar ya. Jadi reksadananya 100%. Kalau proteksi ini 80 sampai 100% obligasi. Ya, jadi obligasi itu adalah surat hutang ya. Ingat, obligasi itu kalau ditanyain orang apa sih maksudnya obligasi, itu surat utang. 0 sampai 20% itu instrumennya pasar uang. Oke, kemudian pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap ini artinya 80 sampai 100% ini obligasi. Ya, jadi 20% itu saham, kemudian 20% lagi instrumen pasar uang. Oke, seperti itu. Kemudian reksadana campuran. Reksadana campuran ini 0 sampai 79% obligasi, ya. Kemudian saham dan kemudian instrumennya pasar uang. Nah, yang terakhir yang paling tinggi imbal hasilnya adalah reksadana dalam bentuk saham. Nah, contohnya maksudnya saham ini gimana? Saya kasih ilustrasi. Kalau kita baca koran di Kompas itu mungkin kalian sering ya baca koran, atau kalian memang belum pernah tahu gitu ya, atau mungkin dari internet lebih gampang lah ya. Itu ada yang namanya pergerakan saham, itu nanti ada ditulis. Ini PT A, PT B, PT C, PT D. Nah, ini biasanya PT-PT yang ada di sini ini adalah perusahaan yang sudah go public ya. Jadi go public itu perusahaan yang sudah sahamnya itu diperjualbelikan secara bebas. Tukang beca pun bisa beli saham. Kenapa bisa? Karena dia udah dijual bebas. Ya, jadi siapapun bisa membeli saham tersebut. Nah, itu dalam bentuk reksadana saham. Ya. Nah, reksadana saham ini biasanya lebih tinggi hasilnya karena begini, saham itu kan nggak dijual per lembar, dia berbentuk lot ya, berbentuk. Nah, saham tadi udah saya singgung ada dua, saham istimewa atau saham biasa. Nah, kalau saham biasa ketika kita beli mungkin bisa, tapi nanti kalau kita jual karena dia sudah banyak saingan ya, sudah banyak saingan karena kan biasa kan ya, jadi agak sulit. Kayak kita jual mobil biasa sama mobil yang istimewa kan agak sulit. Nah, itu ya. Nah, ini jadi ada perbedaan. Reksadana saham ini 80 sampai 100% saham, 0 sampai 20% itu obligasi, dan 0 sampai 20 itu instrumen pasar utang. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah tahu jenis-jenis reksadana ya, jenis reksadana. Kemudian sekarang kita perlu tahu apa sih produk yang ditawarkan dari investasi dana reksa ini ya. Nah, produk investasi dana reksa ini dan investasi manajemen ini ya, dana investasi manajemen ini yang pertama reksadana open end, reksadana terproteksi. Nah, tadi sudah ya, terbatas, kontrak pengelolaan dana, dan KIK EBA atau kontrak investasi kolektif efek beragun aset. Beragun itu beragun, arti dijaminkan aset. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian ini yang penting kita pahami ya, edukasi investasi ini yang perlu kita tahu. Apa sih sebenarnya investasi itu? Nah, ini yang perlu kita pahami dulu, kita edukasikan dulu orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan menganggap ini sebagai sesuatu yang tabu ya. Sebenarnya investasi itu baik ya, selama itu dikontrol oleh lembaga sah seperti OJK. Menurut saya itu adalah sah ya, jadi tidak perlu kita menjadi takut. Nah, terkadang kita takut itu karena kita nggak tahu, atau bahkan kita merasa itu aneh gitu ya, padahal ini adalah satu peluang sebenarnya. Oke, sebenarnya gini, ada berbagai macam investasi. Mungkin kita sudah sering dengar namanya investasi bodong ya. Ini selalu berulang dan berulang. Ini yang kadang-kadang membuat stigma masyarakat itu menjadi negatif buat kita. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus ya, investasi bodong yang selalu terulang. Ini seperti di PT Suti, modus operandinya bank gelap dengan bunga 3,5%, terus arisan dana Sonic. Nah, ini arisan berantai. Nah, ini banyak PT-PT, kalian bisa baca sini semua. Ini rata-rata semuanya bodong. Jadi iming-imingnya kalau Anda berinvestasi 5 juta nanti dalam waktu 2 bulan bisa 80 juta. Nah, logikanya dari mana 80 juta? Main saham aja nggak sampai segitu. Ya, nggak mungkin. Kita harus bisa berpikir secara analitik ya, analitis. Bukan karena
Kita juga bukan seorang dukun yang tiba-tiba dari 5 juta bisa jadi 20 juta atau 80 juta, nggak mungkin ya. Nah, ini ada namanya proses kognitif yang bisa membuat kita jadi mudah terpercaya ya. Ada tindakan beralasan, namanya teori plan behavior. Kenapa saya bisa beralasan untuk mengiyakan atau melakukan investasi tersebut? Karena sudah diiming-imingi tadi ya. Nah, makanya proses kognitif itu tertanam di dalam benak kita dan itu menstimulus kita untuk percaya. Nah, makanya jadi suatu kebiasaan. Jadi namanya teori plan behavior. Ada tindakan yang merangsang kita untuk berpikir dan itu menstimulus kita untuk melakukan tindakan tersebut ya. Oke, di dalam penelitian sudah banyak ya. Kenapa sih orang gampang terpercaya? Ya ini, karena diiming-imingi dengan profit yang tinggi ya. Coba secara logika saja kita ya, nggak mungkin lah dari 5 juta bisa jadi 50 juta dalam waktu 1 bulan ya, seperti itu. Oke, jadi ini ada bentuk-bentuk investasi, ada bentuk penggandaan uang, multi level marketing, investasi bunga tinggi, bisnis obligasi. Yang paling banyak ini multi level marketing ya. Ini paling sering penggandaan uang, investasi emas dengan jaminan bunga, kemudian investasi berbunga tinggi, arisan berantai, bank gelap. Kalau nama-nama ini kan udah nama-nama asing ya. Udah. Ini modus-modus yang selalu terulang dan selalu kita jadi korban ya. Padahal ini semua adalah ini ya cara mereka untuk menghasilkan uang. Nah, ini investasi emas. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kita cari taunya? Kita cari tahu dulu ya. Kita analisa dulu. Jangan langsung mengiyakan. Kan kalau untuk melakukan investasi kan kita kan ada yang namanya klausul ya. Ada perjanjian, kemudian kita tanya dulu, kita telusuri dulu, betul tidak ini lembaganya sah tidak secara hukum. Nah, apalagi kalau sudah berhubungan dengan investasi. Investasi ini kan semua di cover oleh OJK kan. Nah, kita bisa tanya langsung, kita bisa telepon customer hotline-nya OJK. Kita tanya langsung hotline-nya, apakah betul jenis investasi ini, apakah PT ini berbentuk investasi. Nah, itulah informasi-informasi itu yang perlu kita gali ya, perlu kita tahu sebelum kita melakukan investasi. Oke, seperti itu. Selanjutnya, ini ada ciri-ciri investasi bodong menurut OJK. Apa sih ciri-cirinya ya? Nah, ini ada layanan OJK ya. Jadi kalau kalian bertemu dengan seperti ini, boleh kalian tergiur atau mungkin nanti kalian akan menjadi seorang marketing ya. Tapi hati-hati juga, ini bisa saudara kita, keluarga kita nanti masuk ke dalam jaringan seperti ini. Jadi ciri-cirinya yang umum, ini dia memberi iming-iming tingkat imbal hasil yang tinggi, itu udah pasti ya. Tadi kemudian jaminan investasi tidak memiliki resiko investasi. Di mana-mana investasi itu memiliki resiko ya. Kita nabung uang di bank aja bisa resiko ya. Jadi kita berpikir secara logis kritis ya, jangan berpikir untuk manis-manisnya. Hidup ini nggak ada yang nyaman-nyaman aja ya, nggak ada yang nyaman. Kalau nyaman kita nggak, kalau mau nyaman kita mati ya. Kalau mau nyaman kita mati. Kenapa mati? Ya mati kan kita nggak perlu mikirin ke depan, diam aja begitu ya. Jadi cuma nggak ada tujuan ya, udah mati kan berarti raga kita tidak bergerak ya kan, jiwa kita tidak bergerak, tidak ada proses berpikir kalau mati itu. Oke ya, jadi seperti itu. 3, ada pemberian bonus dan cashback yang sangat besar bagi konsumen. Wah, ini belum apa-apa udah dikasih bonus, cashback. Duit dari mana ya, tiba-tiba dikasih bonus. Dia aja butuh uang kok untuk menjamin untuk masuk ke kita. Gimana caranya dia dikasih cashback? Ya logika, kita harus pakai logika. Kemudian yang keempat, penyalahgunaan pemanfaatan testimoni dari para pemuka masyarakat, agama atau pejabat publik untuk memberi efek penguatan. Jadi memberikan kesan positif ya. Jadi seakan-akan dengan adanya kita memberikan seperti ini loh. Ustadz Mansur misalkan, Ustadz Mansur dia melakukan investasi dalam bentuk pay trend mungkin seperti itu. Nah itu karena dia sebagai seorang pemuka agama, kita jadi langsung percaya. Enggak seperti itu juga ya.
Nah, ini yang perlu kita pahami, ya. Kemudian janji kemudahan untuk menarik kembali aset yang diinvestasikan dan jaminan keamanan. Nah, janji kemudahan untuk menarik kembali aset. Di mana-mana setiap investasi itu yang harus kita tanyakan dulu itu bukan kelebihannya dulu, kekurangan. Ingat ya. Kalau sudah ngomongin investasi, yang kita harus pikirkan adalah risiko. Yang kita pikirkan itu jangan mikir keuntungan dulu. Kita jualan cabai aja di pasar aja bisa rugi kan, ya apalagi jualan, apalagi dalam bentuk investasi. Nah ini karena begini, pengalaman saya, teman saya ini begini, saya punya pengalaman banyak sekali mengenai investasi ya. Kebetulan teman-teman saya ini memang orangnya pebisnis ya, pebisnis. Dia sebenarnya bisnisnya nggak terlalu besar, cuma dari bisnis kecil karena dia memang cari informasi sana sini, terus orangnya memang ulet gitu ya. Yang tadinya dia cuma uang 5 juta, karena dia memang punya link, punya jaringan, akhirnya bertumbuh bisnisnya. Nah, di dalam pertumbuhan itu juga nggak serta-merta dia langsung instan ya. Dia juga yang namanya jungkir balik. Kenapa jungkir balik? Karena di situ ada yang namanya proses keterpurukan. Keterpurukan ketika saham turun, terus masalah dulu kasus 98 kerusuhan, itu kan di luar kendali dia. Otomatis keuangan dia juga akan ngedrop. Nah ini akan menjadi penyebab. Nah kemudian ada juga pengalaman teman lain, dia sampai jual rumah, jual asetnya, kendaraan, ya karena dia tergiur, pernah untung. Itu alasan dia kenapa dia pernah untung, dan akhirnya dia pengen lagi dan pengen lagi. Ternyata pas dia pengen lagi belum tentu sahamnya itu bagus, ya. Ternyata sudah banyak kompetitor lain yang lebih bagus dari itu. Nah ini yang akan menyebabkan seseorang itu akan menjadi spekulan, ya, jadi spekulan. Jadi udahlah cuek aja, udah terlanjur, udah basah gitu ya, semuanya aja. Jadi udah langsung semuanya hartanya dijual, padahal akhirnya kolaps. Oke, seperti itu. Jadi hati-hati dengan ciri-ciri investasi bodong ini. Kemudian karir di industri aset manajemen apa saja ya, nanti kalau kalian sudah bekerja, khususnya nanti di bagian keuangan, nanti kalian akan bertemu yang namanya bagian manajemen aset. Itu sudah pasti. Nah, yang pertama itu adalah bagian relationship manager. Ini bagian hubungan keluar, ya biasanya hubungan keluar. Kalau sudah hubungan keluar ini bisa berhubungan dengan keuangan, bisa berhubungan dengan investor, ya, emiten, semuanya. Bisa hubungan dengan perbankan. Jadi secara luas kalau udah ngomong relationship manager. Kemudian settlement. Kemudian berhubungan dengan pelayanan klien, analis, dan manajer pembiayaan atau fund manager. Nah, inilah yang dipakai di dalam kegiatan reksadana ya. Jadi kalau kalian nanti sudah bekerja di satu instansi atau perusahaan, pasti nanti akan bertemu dengan ini. Ya, ada analis, fund manager, client service, relationship manager. Nah, ini karir kalian nanti akan naik terus sampai ini. Nah, kemudian ini lisensi jadi sertifikasi ya, yang akan menjadi satu keunggulan. Ini disebut dengan WEPERT. Saya belum familiar dengan kepanjangan ini, WMI. Coba nanti kalian browsing aja di internet, karena memang untuk reksadana ini semakin lama semakin meluas ya sertifikasi. Nah ini saya singkatannya nggak begitu hafal, karena saya memang lebih fokusnya dulu di keuangan itu di bagian akuntan yang auditing. Jadi kalau untuk investasi itu saya belum ada pengalaman jauh ke sana ya. Ada WMI, WPPE. Nah ini sebenarnya ini sertifikasi supaya dia bisa dikatakan handal ya, dikatakan handal, memang dia sudah layak menjadi seorang manajer investasi. Nah seperti itu ya, WEPERT, WMI, nah seperti itu. Kemudian jenis reksadana, nah ini sifatnya apa gitu ya. Apa sih jenis reksadana ini sifatnya? Reksadana itu bisa bersifat tertutup ya, terbekali dengan tidak bisa dijual kembali kecuali melakukan dagangan efek di mana saham itu tercatat. Kemudian reksadana itu bisa bersifat terbuka. Kalau bisa
Terbuka artinya bersedia membeli kembali saham yang telah dijual. Saya punya uang, saya punya saham, saya punya uang dulu, saya punya uang, terus saya beli saham. Ketika saya nggak punya uang, saya mau jual. Saya jual, dan kemudian ketika saya ada uang lagi, saya mau beli lagi, boleh. Nah, ini disebut dengan namanya reksadana yang bersifat terbuka. Oke, jadi bisa jual beli. Oke, kalau tertutup, dia yang sudah terbeli tidak bisa dijual kembali. Jadi kalau yang udah dibeli nggak bisa dijual lagi. Nah, itu kalau dia tertutup reksadananya. Kecuali melalui pedagang efek di mana saham itu tercatat. Oke, jadi mungkin mereka sudah ada catatan khusus. Oh, ini nanti pembeli ini dia kan beli saham saya, ya berarti ini akan menjadi pelanggan saya. Nanti sewaktu-waktu dia mau jual lagi saham yang dibeli dari saya tadi atau dari komunitas tadi, boleh sesama penjual tadi ya. Oke, seperti itu. Kemudian ada lagi reksadana berbentuk perseroan. Ya, perseroan bentuknya PT. Nah, ini pengelolaannya kekayaan atas dasar kontrak. Kemudian reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Oke, seperti itu. Kemudian jenis reksadana berbentuk portofolio. Oke, jenis reksadana portofolio yang pertama ini reksadana berbentuk pasar uang. Dikatakan pasar uang, ini artinya reksadana ini menempatkan 100% dananya dalam bentuk instrumen pasar uang seperti deposito, SBI, atau obligasi. Ya, ini yang memiliki jatuh temponya biasanya kurang dari 1 tahun. Ini dikatakan reksadana pasar uang. Kemudian ada lagi reksadana pendapatan tetap. Reksadana ini menempatkan minimum 80% dari dana dari instrumen obligasi. Ya, jadi ada instrumen dalam bentuk hutang. Nah, ini disebut dengan reksadana pendapatan tetap. Nah, kemudian ada lagi reksadana berbentuk campuran. Campuran artinya di sini instrumennya adalah pasar uang atau obligasi, jadi nggak tetap ya. Jadi bisa campur atau saham dengan komposisi yang fleksibel. Ya, jadi tempat reksadana ini dia bisa jual saham, bisa jual obligasi, kemudian ada pasar uang ya. Nah, kemudian ada lagi reksadana berbentuk saham. Dikatakan saham, ini reksadana menempatkan minimum 80% dari dana dalam instrumen saham. Nah, ini 80% dari dana dalam instrumen saham. Ini reksadana saham. Oke, kemudian reksadana terproteksi. Reksadana yang menempatkan sebagian besar dananya dalam instrumen obligasi sedemikian rupa dapat memberikan pelindungan atas nilai investasi di jatuh tempo. Oke, pemahaman-pemahaman seperti ini saya berharap kalian mencari sumber literatur ya. Nah, jadi saya ini hanya poin-poinnya saja. Dulu waktu saya kuliah juga seperti itu. Dosennya itu tidak langsung memberikan pemahaman tajam, tidak ya. Jadi kita silakan Anda cari buku, explore lebih jauh apa yang dimaksud dengan poin-poin ini. Ya, jadi inilah tugas kita sebagai seorang mahasiswa. Jadi pemahaman-pemahaman ini penting buat kita. Jadi saya tidak menganjurkan kalian untuk dihafal, tetapi kalian pahami. Kalau paham berarti kan kalian baca kan, ya. Minimal mendengar, melihat, terus memahami, baru bisa memahami kan. Nah, inilah yang penting buat kita. Kalau teori-teori, saya juga tidak mau kalian hidup hanya dengan teori, harus lebih ke aplikatif. Nanti kalian yang penting ketika kalian sudah bekerja, kalian diajak orang nyambung ya. Nanti misalkan kalian contoh konkret. Nanti kalian bekerja di salah satu reksadana. Ketika nanti kalian kerja, nanti kalian akan mengingat, oh bentuk tempat saya ini adalah reksadana tertutup kah, terproteksi kah, atau apakah. Nah, itu yang penting buat saya. Jadi kalian bisa mengingat, udah paham, oh kalau terproteksi dulu waktu saya belajar waktu kuliah dia mengajari mengenai ini, terus kemudian kalau tertutup bentuknya seperti ini. Nah, jadi sudah ada pemahaman dasar ya, jadi tidak perlu dihafal. Oke, seperti itu.
Selanjutnya ada karakteristik reksadana ya. Ini juga penting. Karakteristiknya ada pasar uang. Relatif lebih aman dibanding jenis reksadana lainnya. Kalau di pasar uang dia relatif lebih aman. Kemudian bersifat liquid atau mudah dicairkan. Ini reksadana pasar uang. Kemudian investasinya dalam bentuk jangka pendek. Kemudian dia mempunyai potensi keuangan sedikit lebih tinggi dari deposito. Ya, jadi potensinya ini artinya apa? Kan di sini kan dijual adalah pergerakan uangnya ya. Pada saat kapan dia akan naik, dia bisa beli. Pada saat kapan dia turun, dia bisa jual. Nah, jadi ketika dia pada saat beli, dia akan dapat profit lebih tinggi ya daripada deposito. Kan flat. Kalau deposito flat, jadi misalkan kita nabung atau kita depositkan uang kita segitu terus saja bunganya, jadi nggak nambah-nambah ya, untuk seperti itu. Oke, kemudian karakteristik reksadana tadi pendapatannya dia tetap ya, beda tadi dengan uang tadi ya. Pendapatannya tetap artinya dia punya potensi keuangan lebih tinggi dari reksadana pasar uang. Nah ini kalau investasinya jangka menengah. Nah kalau campuran dia punya potensi keuntungan yang cukup tinggi, investasinya menengah sampai panjang. Nah, memang lebih fleksibel kalau campurannya karena dia bisa tetap dan bisa tadi uang, bisa dalam bentuk pasar uang. Pasar uang atau pasar pendapatannya tetap. Oke, kemudian saham. Saham mempunyai potensi keuntungan paling tinggi ya ini. Makanya sekarang orang lebih favorit itu beli saham, ya jual saham. Namun dia punya risiko yang lebih tinggi dibanding reksadana lainnya, ya betul. Karena saham ini kan fluktuatifnya sangat cepat. Jam 10 malam bisa aja harga sahamnya naik, ya. Tiba-tiba kita bangun pagi harga sahamnya sudah anjlok, ya. Ya ini kan karena saham dunia, ya. Orang semakin banyak melakukan spekulan, makin banyak orang yang melakukan yang namanya pembelian, penjualan. Nah ini kan bukan cuma kita yang punya saham, banyak tukang beca pun bisa punya saham, ya karena sudah perusahaan TBK. Nah makanya kalau orang yang sudah memiliki saham, pemilik saham itu disebut dengan investor atau emitan. Nah makanya kalau di dalam keuangan siapa yang paling tinggi posisinya bukan direktur, direktur di strukturnya, ya. Yang tukang beca tadi kalau yang punya saham ya ini dia paling tinggi, kita sebut sebagai investor. Kalian tahu seperti Erick Thohir ya. Erick Thohir dia bisa kaya raya, dia nggak punya pemainnya, dia nggak punya pemain AC Milannya, Inter Milannya, bukan, dia nggak punya orang itu. Tapi yang dia punya adalah saham Inter Milan, ya, makanya dia bisa kaya raya. Ya, Sandiago Uno, ya dia punya franchise banyak, dia nggak punya karyawannya, tetapi dia punya mereknya. Makanya ada OKOC dan ada saham-saham lain yang dimiliki. Oke, jadi itu pemahaman singkat mengenai saham. Kemudian investasinya dia berbentuk jangka panjang. Jadi selama perusahaan itu masih memperjualbelikan sahamnya di bursa, itu berarti investasinya jangka panjang. Ya, tapi setahu saya kalau sudah TBK itu dia jarang yang namanya bangkrut, ya. Jarang sekali, karena yang bangkrut itu justru yang bukan TBK, ya. Nah ini kadang-kadang kenapa? Karena kalau sudah TBK kan berarti sahamnya kan bukan cuma satu orang atau 5 orang, bisa banyak, bisa sampai 80 lebih puluhan orang bisa menginvestasikan di sana. Oke, seperti itu. Sebenarnya enak ya, bisnis saham itu enak. Selama kita mudeng, ya, paham kapan saya mau beli, kapan saya mau jual, enak. Karena dulu saya punya saham itu hampir 100 lembar, ya. 100 lembar. Waktu itu saya jual lagi dan saya nyesal akhirnya. Karena kan sahamnya kan naik, ya kan. Nah, ini. Nah, kemudian karakteristik reksadana. Nah, ini karakteristiknya dia terproteksi. Dia perlindungannya sampai 100% pada nilai pokok investasi.
Nah, jika dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, jadi dilindungi ya. Kemudian mempunyai potensi keuntungan sebesar tingkat bunga portofolio obligasi. Nah, ini dia terproteksinya sampai sini. Kemudian karakteristik yang lain, keuntungannya sekarang ya. Kalau tadi karakteristik, sekarang keuntungan reksadana biayanya rendah. Dia nggak butuh yang namanya biaya besar. Cocok nih bagi kita pemuda, bagi pemula yang memiliki modal minim ya, dengan kemampuan finansial nggak terlalu besar, dan serta tidak terlalu menguasai teknik-teknik portofolio. Kita nggak usah pusing kita mikirin itu, kita cukup kasih ke manajer investasi tadi. Ya, makanya kalau di kota-kota besar, reksadana ini favorit. Ya, makanya orang jarang kerja, dia di rumah itu jualannya jualan toko kecil-kecilan, tapi dia uangnya bukan taruh di bank, tetapi taruh diputer di reksadana. Nah ini biasanya dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Nah, inilah intinya. Manajer investasi inilah yang paling berperan ketika kita sudah melakukan investasi, karena uang kita diputar sama dia, ya, sama ini. Oke, kemudian reksadana. Kerugiannya, ini dia memberikan keuntungan bagi investor apabila portofolio efek yang dikelola manajer investasi memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Ya, jadi kerugiannya dapat memberikan keuntungan bagi investor. Kemudian namun, jika portofolio efek tersebut mengalami kerugian, maka reksadana juga bisa mengalami kerugian. Nah, jadi saling terkait. Ya, makanya seorang manajer investasi itu nggak pengen dia rugi. Kalau kliennya rugi, otomatis perusahaan reksadananya juga mengalami kerugian. Jadi tingkat kepercayaan masyarakat itu akan menjadi rendah. Ya, karena orang nggak ada yang mau lagi nanti melakukan penanaman modal atau melakukan investasi. Oke. Jenis reksadana banyak ya, ada IDX Exchange. Nah, itu di internet banyak sekali. Karena kalau paling banyak itu di Jakarta itu di hampir di perkantoran yang besar-besar itu, setiap lantai itu pasti ada perusahaan reksadana. Itu kerjanya pakai dasi, tapi dia kerjanya bukan kayak bukan kayak seorang manajer di pabrik ya. Dia cuma di depan laptop melihat fluktuatif harga saham. Nah, itu makanya orangnya eksklusif ya, masih muda-muda. Karena dia mengurusin harga saham perusahaan-perusahaan. Oke, seperti itu. Pengelola reksadana ini diatur dan biasanya sudah mendapat izin dari badan penyedia pasar modal atau dilindungi oleh suatu lembaga yang dilindungi oleh Bapepam namanya ya. Sekarang sudah berubah menjadi BKPM, namanya Badan Koordinasi Pasar Modal kalau nggak salah ya. Kemudian perusahaan efek yang membentuk divisi tersendiri seperti Trimega Securities dan Alex Investment Management. Nah, ini bentuk securities ini. Pokoknya kalau udah ada sekuritas. Nah, reksadana juga sudah semakin berkembang. Ada reksadana dalam bentuk luar negeri yang namanya exchange. Nah, itu IDX Exchange. Nah, itu adalah bentuk reksadana. Perusahaan khusus yang bergerak pada investasi. Nah, saham. Sekarang kita masuk perbedaan membeli saham langsung dengan membeli reksadana saham. Apa sih bedanya gitu ya? Kalau saya beli saham langsung dengan reksadana itu bedanya apa gitu. Nah, di sini kalau kita langsung, kalau beli saham langsung tadi kan tukang becanya bisa beli saham kan. Nah, sekarang bedanya apa Pak sama reksadana saham? Nah, ini perbedaannya. Kalau kita beli saham langsung, ini informasinya akurat dan komprehensif. Kenapa? Karena ini bisa terdetek sendiri dari internet ya. Kita cari sendiri, oh saham ini misalkan Dow Jones ya, Hang Seng ya, kalau di Cina itu namanya Hang Seng. Kemudian saham-saham yang top dunia itu banyak ya. Kemudian ada lagi di daerah Australia juga ada, kemudian di benua Afrika. Nah, ini banyak. Ini kalian bisa langsung browsing, langsung kelihatan pada saat dia turun, pada saat dia naik, pada saat kapan. Nah, ini jadi informasinya tepat. Jam sekian, makanya harga saham itu kan setiap detik itu berubah. Seperti kalau kita main
seperti ini ya, jam waktu ya, setiap detik dia berubah-berubah, bisa naik, bisa turun, bisa. Nah, makanya investasi yang tidak pernah tidur itu saham. Nah, ini. Kemudian bisa memilih saham sendiri, kita bebas pilih saham mana saja. Nah, ini kita mau pilih saham perusahaan besar atau perusahaan kecil, nah itu terserah kita. Kemudian diversifikasi saham tidak tercapai pada dengan dana kecil. Jadi asumsinya kalau kita mau untung banyak, ya harus investasinya besar seperti itu. Akses pada IPO terbatas. Dia nggak kena manajemen fee, entry fee, custodian fee, dan redemption fee. Nah, ini kalau beli saham langsung. Nah, investor dia bisa mengelola portofolionya sendiri. Nah, ini kalau apa bedanya dengan saham, dengan reksadana saham? Kalau ini kan beli saham langsung. Nah, sekarang bedanya dengan beli reksadana saham. Kalau beli reksadana saham, ini dia nggak harus memiliki informasi yang detail seperti bila ingin membeli saham langsung. Ya, jadi kalau reksadana ya nggak bisa, kita nggak bisa langsung tanya, nggak detail lah informasi bisa kita terima ya, karena kita harus langsung datang ke tempat atau kita langsung berkomunikasi dengan manajer investasi tadi. Modal awal dia relatif kecil, ya, memang dia relatif lebih kecil, nggak butuh besar. Kemudian tidak bisa memilih saham sendiri, ya, karena uang kita nanti diputar di mana-mana, gitu ya. Jadi pokoknya plek kita dipercayakan, kita mempercayai orang tadi, manajer investasi tadi yang mengelola. Nah, makanya kalau saya sebagai seorang manajer investasi, tugas paling beratnya itu adalah saya harus pertama, saya harus bisa memperkirakan kira-kira uang investor ini, A, B, C, D ini yang nanam saham ke dia, layaknya mau dikemanain, mau diputar kemana. Nah, itu beda ya, kalau kita saham langsung kan kita kalau satu aja udah, misalkan saham PT Nisin, kita beli saham PT Nisin, ya udah, mau rugi atau mau untung ya udah cukup satu saham PT Nisin aja. Nah, kalau reksadana saham enggak. Jadi kita bisa uang kita misalkan 1 miliar. Nah, uang 1 miliar itu nanti dipecah-pecah. Beli saham ini, beli saham ini, beli saham ini. Nah, gitu ya. Jadi kita nggak bisa memilih saham itu secara tunggal ya. Jadi banyak. Kemudian diversifikasi tercapai secara otomatis ya. Kemudian reksadana lebih mudah memperoleh penjatahan dalam IPO. Kemudian ada fee, udah pasti ada fee ya. Ini karena kan kita kan mempercayakan kepada manajer investasi tadi. Kemudian portofolio ini dikelola oleh manajemen reksadana. Oke, jadi semua itu diatur oleh manajemen reksadana. Oke, jadi nggak bisa kita atur sendiri. Oke, selanjutnya hal-hal penting dalam reksadana. Reksadana itu bukan merupakan produk bank. Ingat ya, ini bukan produk bank. Jadi mata kuliah kita ini adalah bank dan lembaga keuangan lainnya. Sehingga tidak dijamin oleh bank. Nah, makanya ini diaturnya oleh otoritas jasa keuangan ya. Serta tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan pemerintah atau penjaminan simpanan. Jadi tidak dijaminkan oleh LPS, lembaga penjamin simpanan. Ya. Semakin tinggi potensi keuntungan yang dapat Anda raih, ya, semakin besar pula risiko hilangnya nilai investasi Anda. Ya, itu bisa kita pahami ya. Jadi kalau kita mau main, namanya juga spekulan atau mungkin gambling ya. Kita sebagai mungkin hampir sama dengan kalau kita main judi. Saya mau main judi, taruhannya lebih besar, otomatis saya dapatnya juga lebih besar. Karena kan begitu ya, karena modal saya sudah besar duluan, otomatis pendapatan saya harus lebih besar dari itu. Nah, pastikan memperoleh bukti kepemilikan unit penyertaan, ini yang perlu dipahami. Hal-hal penting reksadana apa saja? Pastikan memiliki hak untuk menjual kembali kepada manajer investasi. Dapatkan laporan net asset value atau nilai aktiva bersih dari unit penyertaan. Berapa keuntungan bersihnya, ini paling penting. Dan laporan tahunan posisi penyertaan serta pembaharuan prospektus. Nah, ini ya, kalian harus pahami. Kalian tidak perlu menghafal, tapi kalian paham. Ya, jadi nanti kalau kalian kerja, diajak orang ngomong, mudeng. Ya, ketahui dan pahami rencana investasi portofolio yang akan ditanam dengan produk reksadana. Kemudian
Cara hitung NAB. Nah, ini perusahaan mampu membukukan keuntungan 40%, maka dana yang terkumpul akan menjadi 140 juta. Jika NAB-nya 1.000 per UP, perusahaan membeli 100.000 UP. Kini nilainya naik jadi 1.400 per UP, uang pertanggungan. Misal biaya dibebankan 1%, maka NAB jadi 138,6 atau 1.386 per hasil investasi akan menjadi hak investor. Nah, ini cara-cara perhitungannya ya. Jadi dari 140 dia akan berkurang menjadi 138,6 juta. Nah, karena kan ada nilai aktiva bersih, nilai aset value. Nah, jadi yang terpenting, hal-hal yang paling penting dalam reksadana, pahami tujuan rencana keuangan pribadi. Jadi saya punya uang itu memang mau diapain sih? Apakah memang kita mau cukup diinvestasikan? Ingat ya, investasi artinya uang kita tidak bisa anytime bisa kita cepat kita butuhkan loh ya. Beda. Itu yang paling kita pahami dulu. Kalau kita tabungan, kapan aja, nabung namanya juga nabung ya. Nabung untuk sementara mungkin saya nggak perlu, jadi saya tabung. Jadi kapan aja bisa saya ambil lagi. Kalau investasi nggak bisa, ya investasi itu ada batasan waktunya, ada ketentuannya. Nah ini, jadi tujuan kita memang apakah uang saya ini, kalau kita sudah sepakat bilang ini untuk investasi, ya berarti uang ini otomatis menjadi uang yang dianggap tidak dibutuhkan untuk sementara waktu. Nah seperti itu ya. Oke, jadi ada profil resiko di situ. Kemudian tetap menyediakan dana yang cukup dan menabung secara teratur untuk antisipasi timbul risiko investasi. Pasti. Ingat, tidak ada investasi yang tidak memiliki risiko. Nabung aja ada risiko, nabung ya. Apalagi investasi. Nah, itu. Pilih jangka waktu investasi yang sesuai dengan rencana keuangan kita. Dan jangan mudah terpengaruh pendapat orang lain ya. Analisa lagi ya. Prospektusnya gimana? Jaringannya gimana? Kemudian komposisi uangnya gimana? Legalitasnya bagaimana? Itu yang paling penting. Serta berpikir dan bertindak realistis dalam berinvestasi. Jadi kita harus realistis ya, realistis, jangan berasumsi langsung positif, harus merasa curiga juga, ya harus skeptis ya, skeptis. Oke, jadi itu ya pembahasan kita mengenai investasi reksadana. Jadi kesimpulannya yang bisa kita pelajari dari reksadana adalah pertama, kita pahami dulu apa itu reksadana, kemudian jenis-jenis reksadana tadi, kemudian apa perbedaannya dengan saham, kemudian dengan tadi bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk reksadana ada macam-macam ya. Nah, itu harapannya materi ini menjadi pengantar ya, mudah-mudahan bagi kita nanti kalau kita nanti sudah lulus atau mungkin kita masih sekarang bekerja, kita pengen investasikan uang kita, silahkan saja. Tapi pahami lebih ini adalah pemahaman dasar yang semoga bisa bermanfaat bagi kita dan tentunya menjadi ilmu ya. Kapanpun bisa kita pakai ya. Jadi nggak cuma kita hafal, tetapi ini menjadi dasar kita nanti bisa kita pahami dalam bermasyarakat atau dalam melakukan investasi. Oke, baik. Saya cukupkan untuk pertemuan kita di pertemuan ke-11 ini mengenai reksadana. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti kita bisa bertemu di video tatap muka langsung. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamanya. Salam sejahtera dan wassalamualaikum untuk kita semua.